Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadinil Mustafa, arsalahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin wa biqawlihi yahtadil muhtadun ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa ba'du. Hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib, salat isya dan pengajian yang dirahmati Allah. Maka kita kembali kajian yang lalu, masih di dalam urusan perkara yang membatalkan salat. Sampai pada kajian yang lalu tentang at-tanahnuh, mendehem di dalam salat, menangis dan tertawa, sudah kita jelaskan, tidak kita ulang lagi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau yang lalu batal salat karena bertutur dengan dua huruf sekalipun tidak memberikan arti, maka yang berikutnya ini au binutqin biharfin mufhimin kaqi wa'i wafi au biharfin mamdudin li'annal mamdud fil haqiqah harfani. Batal pula salat karena bertutur dengan satu huruf saja, tetapi huruf yang satu itu memberikan arti dan pemahaman, seperti qi, ai, fi, ataupun dengan satu huruf yang bermat. Kenapa satu huruf itu bisa membatalkan? Karena ternyata itu adalah kata perintah, fi'il amar yang pertama dari kata al-wiqayah, menjaga. Maka di dalam doa kita, waqina azabannar, qina, na itu kami, qi perintahnya, waqina, dan peliharalah kami ya Allah dari siksa api neraka. Jadi ketika sedang sholat lalu lewat seorang beraktivitas di depan kita karena akan terjadi bahaya, lalu ketika sedang sholat kita tegur qi, hanya satu huruf saja, dan orang yang mendengar itu paham, oh nah bahaya itu, maka batal sholat biharfin mufhimin. Yang kedua, ai, wa'a. Wa'a itu kesadaran, hati-hati. Wa'i, i dalam bahasa Arab fil amar. Yang ketiga, wafi. Fi itu dari kata-kata aufu, sempurnakan. Wafa. Atau dengan satu huruf yang bermat, biharfin mamdudin. Maka di dalam bahasa Arab, memanjang mendekkan sebuah kata itu bisa mengubah makna. Jadi kalau di pesantren itu dimulai dari kelas 1 belajar nahwu dan sharaf dari merangkai tasrif. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ada fa'ala, ada fa'ala. Fa'ala pendek, seorang pria yang berbuat. Fa'ala, dua orang pria yang berbuat. Maka di dalam ayat Al-Quran di awal surat Al-Baqarah, dalam kisah Nabi Adam dan Hawa, bagaimana perintah Allah? Pakai dhamir tasniyah mustatir wujuban fi'il amar. Ya Adamu uskun anta wa zawjuka al-jannata
wahai Adam, uskun anta, tinggallah engkau, wa zawjuka, dan istrimu, al jannata, di dalam surga. Bentuknya masih mufrad, uskun, karena perintahnya kepada Nabi Adam sendiri baru diatafkan kepada Hawa, istri beliau. Ketika perintah langsung kepada keduanya sekaligus, maka baru digunakan dhamir tasniyah, wala taqraba hadhihi syajarata, janganlah kalian berdua wahai Adam dan Hawa mendekati pohon ini. Maka bacaannya wala taqraba hadhihi syajarah, tidak boleh dibaca pendek, wala taqraba, menjadi salah dari sisi gramatika dan salah dari sisi nahwu, karena bila hanya untuk satu orang dibaca wala taqrab, jangan engkau dekati, tapi ternyata menjadi wala taqraba fatakuna, maka jadilah kalian berdua minadh dhalimin, dari golongan orang-orang yang zalim. Maka yang menariknya ketika kembali kepada sejarah kasus Nabi Adam dan Siti Hawa, jin, iblis dalam hal ini tidak menggoda Hawa lebih dahulu, lalu Hawa mengajak Adam. Itu sejarah yang disampaikan di mimbar-mimbar dakwah itu, kita nggak tahu referensinya dari mana. Nyucik gara-gara wak dan urinong kamu ragam ruk dunia, seolah-olah Hawa yang merayu Adam untuk makan buah khuldi, lalu dua-duanya jatuh ke bumi. Padahal Adam dan Hawa itu diberikan kursus oleh iblis, didudukkan berdua dan nasihati, wa inni lakuma laminan nasihin, sesungguhnya aku untuk kalian berdua. Itu menunjukkan Adam dan Hawa sedang didoktrin oleh iblis. Wa inni lakuma laminan nasihin, iblis ini bersumpah demi Allah, wahai Adam dan Hawa, ma nahakuma rabbukuma an tilka syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Allah, Tuhan kalian, tidak melarang kalian dari buah khuldi itu kecuali karena Allah tidak ingin kalian menjadi malaikat atau kalian kekal di dalam neraka, kekal di dalam surga. Maka di situ pun sudah terjadi kasus ilmu cocokologi, mencocok-cocokkan kata, illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin, kecuali karena Allah tidak ingin kalian jadi malaikat atau kalian kekal. Kekal dalam bahasa Arab khulud, khalid, nama buah itu khuldi. Khuldi itu artinya kekal, menjadi jauh yang kekal di surga. Allah tidak larang kalian kecuali karena Allah tidak ingin kalian kekal. Nabi Adam tidak bodoh-bodoh sekali untuk bisa dirayu semudah itu oleh iblis. Kenapa Nabi Adam percaya? Yang pertama, keyakinan Nabi Adam, tidak ada makhluk yang berani bersumpah atas nama Allah dan berdusta kecuali sekarang. Sekarang mudah saja bersumpah, baca-baca, wallahi demi Allah kami bersumpah beriman bertakwa bersedia ditempatkan dimanapun di seluruh wilayah Republik Indonesia, kan? Padahal hati tengah fikirnya pajan urus rak pinah, ya. Sambil bersumpah sambil berfikir untuk melanggar. Waktu itu belum ada kasus yang melanggar sumpah. Yang kedua, yang bersumpah ini bukan sembarangan, iblis. Bagi kita mungkin sejarah iblis itu sudah buruk, tetapi bagi Nabi Adam track record iblis itu bersih, catatannya bersih, karirnya mulus semua, sampai menjadi pemimpin para malaikat. Itu iblis. Orang yang seperti ini bersumpah. Nah, ke orang apa pun dipegah orang ke iblis nengku. Iblis itu orang, ya. Yang manusia juga orang, malaikat juga orang. Maka orang itu berbeda dengan manusia. Hanya dalam bahasa Indonesia manusia itu disebut ureng. Ya, tapi dalam bahasa Aceh manusia itu disebut ureng. Dalam bahasa Indonesia ureng tidak bisa diterjemahkan dengan orang. Orang itu menunjukkan sosok dan dihitung sebagai jumlah. Maka ketika kita bertanya, di dalam masjid ada berapa orang? Yang kita terbayang manusia, padahal orang itu untuk menunjukkan sosok-sosok seperti kita. Maka iblis itu orang, malaikat itu orang, manusia itu juga disebut orang. Maka ketika kita menyebutkan dalam narasi
ketika ada seorang manusia sedang sholat di dalam masjid, pada saat pahala ibadatnya sedang dicatat oleh seorang malaikat, tiba-tiba dia digoda oleh seorang jin. Makan orang balai ya. Itu untuk memberikan pemahaman, jangan sampai terbayang di dalam benak kita bahwa ketika dulu Allah perintahkan malaikat sujud kepada Adam, sudah ada manusia selain dari Nabi Adam, hanya karena di ujung ayat terdapat pernyataan fa'aba illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang tidak mau sujud iblis, dia enggan dan bersikap takabur, dan iblis termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir. Nanti pada pikir, oh rupanya karena orang bawa tanya. Orang-orang yang kafir tidak mesti orang itu manusia. Jin orang, malaikat orang, manusia juga orang. Tapi dalam bahasa Aceh, urang adalah manusia. Maka hati-hati yang mengajarkan ilmu tauhid kepada masyarakat awam di dalam bahasa Aceh. Karena di tempat saya dulu pengajian ibu-ibu, ada seorang tengku mengajar, saya sedang lap-lap mobil, tiba-tiba terdengar pernyataan nya mak-mak yang mutuah benetupu bahwa Allah Ta'ala nyana ke urang yang pejut katanya. Nah pertanyaannya, siapa Allah Ta'ala? Urang yang pejut katanya. So Allah Ta'ala urang, berarti saban lagi katanya. Nah, maka terjadi kesalahan pada bab akidah karena penyampaian bahasa salah. Maka tidak boleh ketika menjadi guru itu pilihan katanya keliru, karena kita berinteraksi dengan pemahaman kata. Salah pilihan kata maka salah makna, salah makna maka akan salah pada pemahaman dan pada pengertian. Nah, tapi celakanya di negeri kita di Indonesia ini, bahkan dosen bahasa Indonesia pun sembarangan pilih kata. Makanya kan saya ketika ketemu dosen bahasa Indonesia harus ajarkan bahasa Indonesia kepada mereka lebih dahulu. Jadi ada dua huruf yang mamdud, yang dipanjangkan, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, apalagi yang menjadi bacaan wajib di dalam sholat, itu tidak boleh bertambah mat pada tempat yang tidak ada mat. Allahu Akbar hanya boleh panjang pada lam. Allahu Akbar. Kalau sempat digeser panjangnya pada alif, Allahu Akbar, itu berubah kalimat dari pernyataan menjadi pertanyaan. Seharusnya pernyataan Allah Maha Besar, tapi karena dipanjangkan alif, Allahu Akbar, menjadi pertanyaan. Apakah Allah itu Maha Besar? Maka tidak sah untuk rukun salat dan bisa bermasalah secara akidah bila kita tahu bahwa artinya salah dan sengaja diucapkan. Maka yang pendek dipendekkan, yang panjang dipanjangkan. Bermasalahlah ketika salat terburu-buru seperti kebanyakan orang yang salat tarawih secara efisien dan efektif. Ada mat pada setiap ujung ayat, mat arid lis sukun atau menjadi mat asli ketika dibaca wisal. Bismillahirrahmanirrahim, mat arid lis sukun. Ketika disambung bacaannya wisal, maka tidak boleh waqaf. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ternyata imam yang pimpin salat tarawih ini, Fatihah bukan dibaca, gekun. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Kalau dia urang rajah tu apa? Hilang semua mat. Ketika hilang semua mat, dari sisi salat bacaan tidak sah, rakaat tidak sah, dan salat itu batal. Dari sisi hukum tajwid, warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu secara murattal. Apa itu murattal? Ay mujawwadan, bertajwid, benar panjang dan pendeknya, benar makharijul hurufnya, dan benar sifatul hurufnya. Maka tidak boleh
mat itu suka-suka hati, kecuali di dalam bertutur selain Al-Quran, karena nanti ada yang namanya darurat syair di dalam gramatika bahasa Arab, boleh dipanjangkan bukan karena bahasanya benar tapi karena darurat syair. Misalnya kita ambil contoh, setelah misalnya ambil contoh lagi, contoh misalnya cik ya. Di dalam sholawat, sallallahu ala sayyidina Muhammad, itu enggak ada darurat untuk memanjangkan mat, karena itu nama Nabi, tidak boleh dipanjang pendekkan. Nama itu tidak boleh diubah suka-suka, harus dipanggil sesuai dengan ketentuan, karena di dalam ajaran Islam nama adalah doa. Hanya karena kita lebih percaya kepada para pujangga, maka kita sebutkan apalah arti sebuah nama. Cibalik nanggap mihitampa nih. Nah, makanya di dalam terstandar orang Aceh, nama itu bisa menjadi taruhan. Ketika sudah tidak ada lagi benda yang dapat dipertaruhkan, apa kita ucapkan? Menyahan petih balik nanke. Nah, jadi membalik nama itu saja menjadi sebuah taruhan. Ya. Maka orang yang namanya dalam bahasa Arab itu seharusnya dipanggil sesuai dengan gramatika bahasa Arab, tapi sering dipanggil salah. Misal Jamaluddin, itu mimnya panjang, satu alif, Jamaluddin. Orang Arab kalau memanggil orang yang namanya Jamaluddin dengan singkat dibaca ya Jamal, berirama di ujungnya, ya Jamal. Tapi sampai di Aceh menjadi Jamal. Soalnya Bang Jamal. Jamal tanpa alif itu artinya unta. Nah, dalam bahasa Inggris disebut camel. Jamal menjadi camel. Jamal, unta hoike. Ya, maka orang Arab ketika datang kemari kaget-kaget melihat. Ya. Itu baru dari sisi arti berpindah dari satu makna indah menjadi nama benda. Bayangkan kalau nama kita itu diidhafahkan kepada nama Allah Asmaul Husna, Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Malik, Abdul Quddus, Abdul Salam, Abdul Majid, dan seterusnya. Itu seharusnya harus dipanggil lengkap, mesti dipanggil lengkap, tidak boleh dipenggal. Tapi ternyata di negeri kita Abdul Rahman dipanggil Rahman, Abdul Rahim dipanggil Rahim, Abdul Majid dipanggil Majid. Maka lebih bagus orang Betawi yang memanggil Dul. Barang gapu Abdul tetap dipanggil Dul. Kenapa? Karena bila Abdul Rahman dipanggil Rahman, Rahman itu Allah. Yang hamba Allah Abdulnya, Abdur Rahman, hamba Allah yang maha Rahman. Abdul Majid, hamba Allah yang maha terpuji. Abdur Rauf, hamba Allah yang maha lemah lembut. Abdul Muhaimin, hamba Allah yang maha menguji. Tidak boleh dipanggil Muhaimin, itu adalah Allah Ta'ala. Maka di dalam ilmu Tauhid dilarang memberikan nama anak atau manusia dengan panggilan yang menunjukkan kepada makna sombong atau meniru sifat Allah Ta'ala. Dulu ada kawan saya di Aliyah Man 1, namanya Fatuhur Rahman, tapi dia menggugat, itu bukan nama saya Fattahur Rahman. Salah, Ar-Rahman saja sudah salah, apalagi Fattahur Rahman. Ada dua sifat Allah menjadi namanya, Fattah dan Rahman. Harusnya Abdul Fattah dan Abdul Rahman, tidak boleh Fattahur Rahman, dia Al-Fattah dan dia pula Ar-Rahman. Maka memberi nama anak itu bukan sembarangan. Ketika ada yang namanya Abdul Rahman, harusnya kita panggil ya Abdul Rahman, ya Abdul Halim, ya Abdul Hamid, ya Abdul Rauf. Tidak boleh dipanggil Rahman. Yang soal Bang Rahman, seolah-olah Allah Ta'ala abang kita. Ya, maka ilhamnya itu panggilan yang keliru. Maka ketika kita memberi nama anak, saat kita perkenalkan kepada kawan handetolan dan kepada kerabat, jelaskan panggilannya apa agar mereka tidak salah memanggil. Namanya siapa? Ismail, panggilannya Mae. Itu kita yang memulai. Maka
ajarkan untuk memanggil dengan benar. Siapa namanya? Ismail. Hai Mae, kajakkan oleh. Jangan. Maaf, nama anak saya Ismail. Tapi biasa dipanggil Mae. Saya tidak setuju anak saya dipanggil Mae. Saya mau dipanggil Ismail. Maka yang menyebabkan orang berani memanggil salah karena kita merespon saat dipanggil salah. Cobalah saat kita dipanggil tidak sesuai dengan nama, jangan merespon. Tapi jangan pula dalam rangka menyombongkan diri. Nanti ada orang yang salah bukan sengaja, sudah memanggil benar bacaannya tapi bukan nama kita. Seperti nama saya, ada kadang-kadang salah, mereka tidak tahu Masrul, taunya Nasrul. Kepada Ustadz Nasrul Adi dipersilahkan. Itu bukan ingin membalik nama, tapi jangan lupa. Maka enggak perlu menyombongkan diri ke da'i juga untuk dapat tepat nama. Kenapa? Karena nama ternyata sangat penting bagi setiap orang. Jadi jangan mengubah nama sembarangan. Berubah nama nanti berubah nasib. Maka ada mamdud yang panjang dipanjangkan. Li'annal mamduda fil haqiqati harfani. Karena yang bermat itu secara harfiah, secara hakikat terdiri dari dua huruf. Maka tadi Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Jangan dipanjangkan iramanya hanya demi memperbagus pendengaran. Sallallahu ala Sayyidina Muhammad. Enggak ada alif di depan antara mim dan dal. Baru nanti boleh darurat syair. Wa ala Ali Sayyidina Muhammad wa ala ashabil kiram. Padahal ki itu tidak panjang, kaf, ra, alif, mim, kiram sebenarnya. Tetapi untuk memperbaiki irama disebutlah darurat syair. Wa ala ashabil kiram. Itu darurat syair. Tapi untuk nama Allah, nama Nabi dan nama manusia tidak sepatutnya diubah panjang dan pendek. Sayangnya karena kurang teliti dan guru-guru kita juga tidak memperbaiki, akhirnya Allah yang panjang satu alif menjadi pendek di dalam zikir dan tahlil kita. Coba perhatikan orang yang ketika bacaan tahlilnya sudah lebih dari 10 kali, temponya menjadi cepat, Allah itu menjadi singkat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika sudah lebih dari 10 kali, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allah itu satu alif minimal panjangnya. Diizinkan panjang lebih maksimal 7 alif. 7 alif itu sebagaimana kita jelaskan dulu, ketika takbir intiqal dari posisi i'tidal menuju sujud atau dari posisi sujud menuju berdiri rakaat berikutnya, agar tidak kosong gerakan salat itu dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imam Ibnu Hajar, hanya boleh 7 alif panjangnya, karena bila lebih dari 7 alif itu sudah fahish, sudah keji, tidak enak lagi didengar. Maka huruf yang bermat itu dihitung 2 huruf. Wala tabtulus salata bitalaffudhihi bil arabiyyati biqurbatin tawaqqafat 'ala al-lafdhi kanazrin wa itqin. Dan tidak batal salat dengan melafatkan 2 huruf. Dengan melafatkan 2 huruf yang berbahasa Arab biqurbatin, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, tawaqqafat 'alal lafzi, yang mendekatkan diri kepada Allah ini tertahan pada ucapan. Ada bentuk-bentuk ibadah yang terikat dengan ucapan. Mana contohnya? Kanazrin, orang yang bernazar. Nazar itu mesti terucap. Terbersit keinginan di dalam hati belum menjadi hukum untuk nazar. Nazar itu terucap dan lafadznya itu baku di dalam bahasa Arab. Misalnya kita bernazar untuk berkurban di tahun depan, kita ucapkan lillahi alayya al-udhiyah hadhihi sanah. Hak Allah Ta'ala kewajiban atasku untuk melaksanakan kurban di tahun ini. Baru itu menjadi sebuah nazar. Tapi kalau hanya gerak dalam batin,
ya Allah ya Tuhanku nyo tekedi lewat PNS insyaallah nyo ti kerubun tunyo. Tapi hanya di dalam hati itu tidak menjadi nazar. Nazar itu mesti terucap, ada yang dengar ataupun tidak ada yang dengar, dengan kata yang baku. Atau kita bernazar nanti malam ini misalnya mau salat tahajud, maka kita lafalkan dengan lidah, lillahi alayya hadhil lailah aqumah, saya bernazar karena Allah malam ini untuk salat tahajud, maka itu baru menjadi nazar. Tapi kalau terbersit saja dalam hatinya semayang tahajud malamnya, tidak menjadi nazar. Maka ketika sedang salat tiba-tiba terbersit keinginan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, bernazar untuk salat tahajud sedang salat. Kalau tidak segera dinazarkan nanti lupa, maka dinazarkanlah ketika sedang salat. Dan untuk nazar itu disyaratkan ucapan, maka tidak batal salat dengan ucapan bahasa Arab dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Lillahi alayya hadhihi lailah an aqumah atau an atahajjad, hak Allah Ta'ala ke atasku malam ini saya qiyamul lail ataupun saya bertahajud. Kenapa? Karena itu masih dianggap qurbah. Wa itqin, dan memerdekakan budak. Kita punya budak. Budak itu merdeka dengan dua sebab. Dimerdekakan dengan cara membayar tebusan, apakah dibayar oleh pihak lain atau dibayar oleh dirinya sendiri, disebut kitabah nanti. Atau yang kedua, dimerdekakan oleh pemiliknya, disebut dengan i'taq. Maka nanti ada kewenangan disebut maula mu'tiq. Seorang wanita berstatus budak dimerdekakan oleh majikannya, maka ketika tidak ada ayah ibu dan kerabat yang lain, majikan yang memerdekakan dia ini sah bertindak sebagai wali sesuai dengan tertibul aulia. Cuma sayangnya kita nggak bisa praktek sekarang. Sayang dari sisi tidak bisa praktek, bukan sayang dari sisi bahwa tidak ada budak zaman sekarang. Dari sisi praktek tidak ada lagi maula mu'tiq, tidak ada lagi orang yang memerdekakan budak, maka berkurang ibadah kita dari sisi memerdekakan budak. Tetapi di dalam bahasa Al-Quran terkait dengan zakat, Allah tidak menyebutkan budak itu dengan abdun, dengan ammatun, tetapi Allah menyebutkan budak itu dengan kata-kata raqabah, fa'itqu raqabah. Di dalam bab zakat, innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab, bentuk jamak dari raqabah. Raqabah itu leher, taku. Maka secara harfiah sebenarnya wa fir riqab artinya pada leher. Artinya dalam bahasa Aceh, bahwa urang yang kamu taku, utang tenggelam sampai tidak cukup harta untuk membayar. Seharusnya itu bisa bermakna riqab. Orang-orang yang terancam hukuman mati karena qisas tapi bisa lepas apabila membayar diat, itu juga dimaksudkan dengan riqab. Kita punya banyak kasus TKI di luar negeri yang secara pidana terancam hukuman mati karena melakukan pembunuhan atau minimal dituduh melakukan pembunuhan, tidak bisa membela diri, tapi bila sanggup membayar diat dia akan bebas, maka masuk kategori riqab. Tapi terakhir kasus kita masa Presiden SBY dulu, nilai diatnya itu melonjak dari kasus sebelumnya 4 miliar tiba-tiba diminta 24 miliar. Maka parlemen kita bergejolak karena kata mereka, bukan masalah memerdekakan seorang warga Indonesia dari hukuman mati dengan 24 miliar, tetapi menjadi sebuah presiden buruk ke depan bahwa orang-orang Arab akan menuntut harga standar yang sama untuk setiap kasus demikian. Dan buruknya lagi, orang yang diselamatkan dengan dana diyat dari sumbangan rakyat Indonesia itu selamat dari kematian, ketika pulang ke Indonesia uang itu dipakai untuk berfoya-foya dan menyombongkan diri. Itu ada kasus di Pulau Jawa yang lalu dan masih hidup sampai sekarang. Dia kan dapat dia mati juga. Setelah diselamatkan seperti anjing menggonggong, pakai emas dari hasil sumbangan orang-orang yang memerdekakan dia. Nah, maka dalam salat diucapkan nazartu li Zaidin bi alfin, saya bernazar untuk bersedekah untuk si Zaid sebanyak 1000 dinar, 1000 rupiah dan lain sebagainya.
Au a'taqtu fulanan, aku merdekakan si fulan. Dia bertutur ketika sedang sholat dengan sebuah kalimat. Seharusnya 2 huruf saja memberi makna, 1 huruf saja memberi makna, sholatnya sudah batal. Tapi karena yang dia ucapkan adalah dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka sholatnya tidak jadi batal. Tapi kalau sudah berbentuk komunikasi 2 arah, jangankan ucapan biasa, bahkan doa pun sholat bisa batal. Dulu kita pernah jelaskan, ketika sedang sholat berjamaah, orang yang di samping kita bersin. Adab pada orang yang bersin, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Abu Hurairah, haqqul muslim 'alal muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Pada poin yang keempatnya, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu, apabila dia bersin dan dia ucapkan alhamdulillah, maka doakan dia dengan ucapan yarhamukallah. Artinya baru berpahala kita ucapkan yarhamukallah untuk orang yang bersin bila orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak berucap alhamdulillah, kita ucapkan yarhamukallah, tidak mendapatkan pahala. Maka kata Imam An-Nawawi, disunnatkan apabila di dekat kita ada orang yang bersin untuk diingatkan membaca alhamdulillah. Syekh dengku, ini baca alhamdulillah. Bahkan ini baca kilayat alhamdulillah yarhamukallah, agar ada alasan bagi kita untuk mendapatkan pahala. Kata Imam An-Nawawi, itu termasuk di dalam pemaknaan ayat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ajarkan orang lain untuk berbuat baik agar ada alasan bagi kita berbuat baik untuknya. Maka kalau dia tidak ucapkan alhamdulillah, tidak sunnat bagi orang yang mendengar untuk mengucapkan yarhamukallah. Ucapan itu sederhana, tetapi dampaknya luar biasa. Maka di dalam kitab Subulus Salam pada jilid yang keempat dalam bab Al-Adab Al-Jami', ketika menguraikan hadis ini, dikutiplah riwayat tentang seorang perawi hadis, Abu Dawud. Beliau sedang berlayar dengan kapal, mungkin masih di tepi-tepi pantai begitu. Tiba-tiba terdengar orang yang bersin di tepi pantai. Yang kontentai raya tak su bersin, pak pantai bersin langkapai dengar. Apa yang terjadi? Abu Dawud ini menyewa sekoci dari kapten kapal, dari nakodanya. Disewa dengan harga 1 dirham. Kalau sekarang nominal 1 dirham itu bila dikonversi, bahwa dulu 1 dirham 1/10 dinar, 1 dinar itu 1,5 mayam, nominalnya sekitar 4 juta rupiah, bagi 10 sekitar 400.000. Beliau sewa sekoci 400.000, beliau kayuh sampai dekat tepi pantai. Untuk apa? Rupanya hanya untuk sekedar mengucapkan yarhamukallah. Sewa sekoci untuk jawab yarhamukallah. Lalu beliau kembali ke kapal. Ketika perjalanan berlanjut, malam hari saat semua penumpang sedang tidur, tiba-tiba terdengar suara menyeru, inna Aba Dawud qad ishtaral jannata bidirhamin, sesungguhnya Abu Daud telah membeli surga dengan harga 1 dirham. Terdengar suara di atas kapal, inna Aba Daud qad ishtaral jannata bidirhamin, bahwa Abu Daud telah membeli surga dengan harga 1 dinar. Sekarang ada orang bersin di samping kita, enggak perlu keluar 1 dinar, tinggal ke mentang yarhamukallah, handa temjid. Ya, maka ingatkan orang yang bersin, nekun hai alhamdulillah, alhamdulillah, yarhamukallah, sudah ada seharga 1 dinar. Ya. Diketahui oleh orang-orang Yahudi bahwa Rasulullah kalau ada orang bersin di sampingnya mengucapkan alhamdulillah, Nabi akan mendoakan yarhamukallah. Orang Yahudi ini walaupun tidak masuk Islam mendengar seruan Nabi, mereka yakin bahwa doa Nabi itu mustajabah. Maka begitu mengetahui orang-orang yang bersin didoakan oleh Nabi yarhamukallah, mulailah orang-orang Yahudi yang flu, yang bersin-bersin, duduk di samping Nabi hanya untuk berharap yarhamukallah. Berarti itu alhamdulillah, hakul Yahudi. Mereka berharap Nabi mendoakan yarhamukallah. Ternyata Nabi tidak baca yarhamukallah.
Begitu orang Yahudi bersin membaca alhamdulillah, apa kata Nabi? Yahdikumullah, semoga Allah berikan hidayah kepada kalian. Makan takut hati Yahudi yang ana jadi hijali, ana jadi hijali. Tapi itu kondisi betapa orang Yahudi yang tidak beriman, mereka sebenarnya yakin Muhammad itu adalah Rasulullah, hanya karena faktor ego. Ego apa? Dari sisi sejarah, nenek moyang Bani Israel yang Yahudi ini berakhir pada Nabi Ibrahim melalui istri beliau Sarah, melalui Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Sedangkan Muhammad silsilahnya berakhir pada putra Nabi Ibrahim yang bernama Ismail, ibunya Hajar. Hajar adalah budak perempuan Sarah. Jadi artinya bagaimana mungkin kami mendaulat, melantik anak pembantu ibu kami untuk menjadi pemimpin kami? Artinya dalam bahasa sekarang, ada keturunan bangsawan di Cot Masjid ini, lalu anak keturunannya hidup sampai sekarang, tiba-tiba yang jadi kecil sekarang ini orang tuanya dulu pembantu, nyampe jago-jago orang pakai mak aja jemur urang tempat rumah kayaknya. Ada ego tersebut. Maka mereka tidak mau beriman kepada Nabi bukan karena tidak yakin Muhammad itu Rasulullah, hanya karena faktor sombong saja. Maka terulanglah kasus iblis dengan Nabi Adam alaihi salam. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya. Maka siapapun yang dalam hidupnya ketika ada sebuah peluang lalu orang lain mendapatkan kesempatan dibandingkan dirinya, terucap dalam benak, "Boh pakan jihijit, pakan hanalun, padahal lebih hebat baji." Itu sudah masuk penyakit iblis. Ana khairun minhu, saya lebih baik daripadanya. Maka ada doa yang batal. Yarhamukallah, ada orang bersin di samping kita sedang sholat. Orang yang bersin ini mengucapkan alhamdulillah, tiba-tiba secara sadar kita berucap yarhamukallah, batal sholat kita. Kenapa? Karena berucap sepatah kata yang menyerupai komunikasi dua arah dengan lawan bicara, menggunakan kata ganti orang yang kedua, yarhamuka, semoga engkau disayangi oleh Allah. Di dalam salat hanya boleh berdoa dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, Allahumma ghafir lahu warhamhu. Tidak boleh yarhamukallah ataupun Allahumma yaghfirulaka, yaghfirulakallah. Itu kalau sudah mengganti kata orang kedua, batal salat. Makanya kita keluar dari salat dengan menggunakan salam, menggunakan kata ganti orang kedua dalam bentuk jamak. Assalamualaikum warahmatullah. Tapi ternyata sebelum salam ada salam lagi menggunakan kata ganti orang kedua juga, yaitu salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Berbeda assalamualaikum itu khitab kepada orang yang di samping. Maka nanti ada petunjuk, orang yang di samping ketika ada yang salam saat sholat assalamualaikum, disunatkan untuk menjawab salam itu waalaikumsalam. Dan orang yang keluar dari sholat sunat ketika assalamualaikum untuk meniatkan ucapan itu sebagai salam kepada orang yang di pihak kanannya. Kalau ada orang, bila tidak diniatkan kepada orang yang tidak terlihat. Min mu'minail jinni wal malaikah, dari kalangan jin yang mukmin dan dari kalangan malaikat. Ada malaikat dan jin sebelah kanan. Mereka menjawab, cuma tidak terdengar. Untung tidak terdengar. Sempat tengah malam tak berdoa tahajud dengar. Begitu salam, assalamualaikum warahmatullahi waalaikumsalam. Dengan malamnya terakhir tahajud. Maka ada untungnya tidak terlalu banyak mendengar. Jadi terlalu banyak mendengar, banyak informasi itu merepotkan. Maka betapa beruntung orang yang terlahir tuli. Nya ada tamu pat selu nang yang kengkem kau. Dan betapa bahagia lagi orang yang terlahir dalam keadaan makfuf, buta. Kenapa? Karena kita cemooh pun dia tidak terlihat. Tabib, mereka tidak punya beban hidup. Dan lebih beruntung lagi yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli. Kenapa? Salat pun tidak wajib. Narinjanaan mah. Betapa beruntung orang yang terlahir dalam keadaan buta dan tuli. Kenapa? Salat pun tidak wajib. Kenapa tidak wajib?
karena baru wajib salat, wajib syariat apabila tahu, sedangkan dia tidak tahu. Lalu bagaimana cara memberitahukan orang yang buta dan tuli? Tak pegah hane dengar, tak lemah hane kalan, kecuali ada cara khusus memasukkan file itu dalam otaknya lagi komputer, ada colok flash disknya. Maka orang yang terlahir buta dan tuli tidak wajib syariat. Sebahagian ulama katakan bahkan orang yang buta, orang yang lahir sehat belakangan buta dan tuli sebelum balik itu tidak wajib syariat. Sebahagian lagi katakan yang buta dan tuli kemudian sebelum balik tetap wajib syariat, hanya berdosa kenapa tidak lebih dahulu belajar sebelum sempat buta dan tuli. Makanya anak-anak kita sebelum balik ajarkan mereka salat, rukun-rukun syariat yang wajib. Bila na'udzubillah suatu saat terjadi kecelakaan, buta dan tuli sekaligus, terkena sarafnya, maka mereka sudah paham salat, sudah paham kewajiban-kewajiban agama. Kalau tidak, sungguh berdosa. Hadirin dan hadirat sekalian yang dirahmati Allah, karena waktu pula sudah jam 8 lewat 15 menit, kita padakan kajian sampai di sini. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marja'un wal ma'ab.